Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan keselamatan, kelancaran, serta ketenangan saat kita belajar. Dengan berdoa, insya Allah belajar jadi lebih tenang, pikiran kita lebih berfokus kepada materi pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada materi bilangan bulat ini, kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama, jenis-jenis bilangan. Yang kedua, tentang sifat-sifat operasi hitung. Dan yang ketiga adalah tentang bilangan bulat dan diagram Kartesius. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan diantaranya ada bilangan asli, yaitu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu disebut bilangan asli. Kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan asli ditambah dengan angka 0. Jadi hitungannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 3, ada yang dikenal dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan cacah ditambah dengan angka-angka negatif. Jadi ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke bawah sampai tak hingga. Yang keempat, ada yang disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu yaitu bilangan bulat ditambahkan dengan angka pecahan. Termasuk juga bilangan desimal. Namun bilangan desimal di sini bisa diubah dalam bentuk pecahan. Contoh 1/2 atau dalam bentuk desimal dikenal dengan 0,5. 1/3, 0,33. Di sini adalah bilangan desimal yang berulang secara teratur. Kemudian ada 1/4. Kalau diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25. Dan seterusnya, semua bilangan pecahan yang bisa diubah menjadi bilangan desimal atau sebaliknya, namun masih teratur. Selanjutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah kebalikan dari bilangan rasional. Jadi bilangan-bilangan yang sebenarnya tidak masuk akal, yaitu contoh bilangan desimal yang tidak bisa diubah pecahan. Apa saja di sini? Misal pi. Pi itu bukan hanya 3,14, tapi sebenarnya masih panjang ya. 3,1415, bahkan biasanya hanya dibatasi sampai sepanjang 20 angka setelah koma. Kemudian ada juga akar 3, 1,78 sekian sekian sekian, masih panjang lagi. Jadi bilangan desimal yang tidak beraturan dan tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan itu disebut bilangan irasional. Nah, kemudian gabungan dari bilangan irasional dan bilangan rasional inilah yang kita sebut dengan bilangan real. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan bilangan imajiner, dilambangkan dengan huruf I kecil. Apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu bilangan atau angka yang berupa akar negatif. Jadi misal ada akar negatif 1, akar negatif 2, akar negatif 3, itu disebut bilangan imajiner. Ada pula yang disebut dengan bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Jadi dari semua bilangan yang sudah Pak jelaskan tadi, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, bilangan real, dan bilangan imajiner, itu semua disebut dengan bilangan kompleks.
Singkatnya, bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, kenapa Pak jelaskan ini semua? Apakah ini semua akan dibahas di kelas 7? Tidak. Ini hanya untuk mengenalkan bahwa ada banyak jenis-jenis bilangan dalam ilmu matematika. Kali ini kita hanya mempelajari tentang bilangan bulat. Anak-anakku semua sudah paham? Jenis-jenis bilangan diantaranya ada bilangan asli, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan positif semua ya. Kemudian ada bilangan cacah atau bilang whole number, yaitu bilangan asli ditambahkan dengan angka 0. Yang ketiga ada bilangan bulat tadi ya. Bilangan bulat adalah bilangan cacah ditambah dengan angka-angka negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke bawah. Yang keempat ada bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu semua bilangan bulat ditambahkan dengan angka pecahan dan desimal yang bisa diubah menjadi pecahan. Intinya angka desimalnya beraturan. Tadi udah dicontohkan. Kemudian yang kelima yaitu bilangan irasional, yaitu terdiri dari angka desimal yang tidak berujung. Desimalnya tidak beraturan atau desimalnya tidak dapat diubah menjadi pecahan. Dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya ada angka pi. Nah ini angka pi itu 3,141596 sampai hanya dibatasi 20 digit, padahal masih panjang. Kemudian ada akar 3 dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu semua bilangan di atas, jadi dari bilangan asli, cacah, bulat, rasional, dan irasional, ini yang kita sebut dengan bilangan real. Yang ketujuh ada bilangan imajiner. Disebut imajiner karena tidak terbayangkan, yaitu akar negatif. Coba, akar negatif 1 berapa? Bingung ya? 1 kali 1 jadinya akar 1. Min 1 dikali min 1 jadinya tetap akar 1. Nah, jadi akar negatif di sini tidak terbayangkan bagaimana bentuk angka-angka penyusunnya. Ada akar negatif 2, akar negatif 5, dan seterusnya. Akar negatif itu disebut bilangan imajiner. Yang terakhir bilangan kompleks, yaitu gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Paham? Selanjutnya, selain ke-8 jenis bilangan tadi, ada pula yang disebut dengan bilangan ganjil. Nah, ini tidak asing lagi. Jadi bilangan ganjil itu definisinya adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Apa contohnya? Misal, angka 3 kita bagi dengan 2, hasilnya 1, tapi masih bersisa 1. Banyak lagi, ada angka 5 jika dibagi 2 menghasilkan 2, tapi sisa 1, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada bilangan genap. Ini kebalikan dari bilangan ganjil, yaitu bilangan bulat yang akan habis dibagi 2. Contoh, min 4 jika dibagi 2 akan menghasilkan min 2, sisa 0. Atau 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Semuanya habis dibagi 2. Yang ketiga bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Contoh, angka 2. Angka 2 hanya bisa dibagi dengan 2 dan dibagi dengan angka 1. Begitu pula angka 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kalian bisa cari sendiri. Kemudian yang keempat, bilangan komposit. Bilangan komposit ini kebalikan dari bilangan prima, yaitu bilangan asli lebih dari 1 yang bukan bilangan prima. Apa saja? Kalau tadi di bilangan prima kita sudah sebutkan angka 2, 3, 5, berarti angka 4 termasuk bilangan komposit. Angka
6 termasuk bilangan komposit, 8, 9, dan seterusnya. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi nomor WA. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.